ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Islam nikmat sehat dan sempat, sehingga di malam ini dalam kesempatan yang bahagia Allah pertemukan kita di majelis ilmu ini tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan Allah berikan banyak rahmat dan kebaikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang dijanjikan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini masuk ke hari 480 atau 481 tercatat sejak 7 Oktober. Kita bisa membayangkan hari-hari yang sangat berat. Tak perlu sepekan atau sebulan atau setahun, merasakan satu hari saja situasi yang ada di belahan bumi Syam, tepatnya Palestina, tepatnya Gaza, maka sekedar membayangkan pun kita nggak sanggup, apalagi kemudian merasakan. Namun saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina ini mampu melewatinya dengan penuh kesabaran, keteguhan dan kesabaran sampai hari yang ke-480-an. Ini bukan waktu yang sebentar, karena sejarah perang Israel, Zionis Yahudi melawan kaum muslimin yang di Gaza atau Palestina itu biasanya hitungan hari, pekan, paling mentok, paling banter itu sekitar 52 hari selesai. Artinya ada gencatan senjata yang permanen. Ya, namun ini sudah berlangsung sampai 481 hari. Maka Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, barangkali kita pun membaca beritanya hampir bosan. Karena mengikuti perjalanan sampai 1,5 tahunan, ini bukan hal yang menyenangkan. Sudah mulai muncul rasa bosan. Di saat yang sama, musuh dalam hal ini orang-orang Yahudi, Zionis, justru makin membabi buta, makin menumpahkan semua amarah dan emosinya untuk kemudian dilampiaskan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Kenapa? Karena mereka berupaya untuk mencari yang namanya musuh, namun tak ditemukan. Yang ditemukan wanita, anak-anak dan orang tua. Maka itulah yang kemudian menjadi sasaran, sebuah karakter dari bangsa pengecut yang sudah diceritakan banyak dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai detik ini kok kita masih tetap harus memikirkan negeri Syam, ya, Palestina khususnya, dan yang masih hangat 1 bulan terakhir ini adalah Damaskus atau Suriah yang juga menghangat kembali. Tetapi pada malam hari ini kita akan fokus berbicara tentang isyarat atau nubuat kehancuran Yahudi di akhir zaman, yang ternyata kalau kita kaji dan kita renungkan, kita banyak menemukan isyarat itu khususnya di dalam Al-Quran. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tinggal ribuan kilometer dari negeri Syam, tetapi hati dan pikirannya, jiwanya selalu mendoakan. Tercatat paling tidak 4 kali Rasulullah melakukan perjalanan ke negeri Syam. 1 ketika usia 12 tahun bersama kakeknya. 2 ketika perjalanan Isra Mi'raj, ketika perjalanan membawa barang dagangan bersama Maisarah, barang dagangan milik Ibunda Khadijah. Yang ketiga ketika Isra Mi'raj, dan yang keempat ketika perang Tabuk. Ini Rasul melakukan perjalanan bolak-balik dari Madinah menuju negeri Syam, menggambarkan bahwa perhatian beliau kepada negeri Syam sangat besar, sehingga walaupun nubuat-nubuat itu belum terjadi di masa beliau, tapi beliau mengisyaratkan akan ditaklukkannya negeri Syam, dan kemudian diwujudkan oleh sahabat Umar bin Khattab pada tahun ke-16 Hijriah.
atau kurang lebih 15 tahun atau kurang lebih sekitar 4 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Jamaah sekalian, ya, kalau ada di antara kita kaum muslimin awam khususnya yang menganggap kenapa kita ribut dengan urusan di sana, kenapa yang perang di sana kok yang bingung kita, kenapa yang konflik di sana kok yang kemudian panik kita, maka jamaah yang dirahmati Allah, memandang negeri Syam, Palestina tidak cukup hanya dengan mata kepala, tetapi harus dengan mata batin, harus dengan hati dan perasaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian yang begitu besar. Paling tidak banyak sekali ayat-ayat yang menyebut nama negeri ini secara tersirat. Misalnya di dalam surat At-Tin, Allah mengatakan wattini wazzaitun. Apa yang dimaksud dengan zaitun? Zaitun itu artinya Palestina. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. At-Tin artinya Damaskus, Suriah. Kok demikian? Iya, karena zaitun, penghasil buah zaitun terbaik itu adalah Palestina, sebagaimana penghasil buah tin terbaik itu adalah Damaskus, Suriah. Allah bersumpah dengan negeri ini sebuah isyarat supaya mendapatkan perhatian. Ya, maka Rasulullah kemudian menjadikan barometer kebaikan dunia adalah negeri Syam. Misalnya dalam hadis yang berbunyi, idza fasada ahlus Syam fala khairu fikum. Kalau penduduk Syam sudah rusak, maka nggak ada lagi kebaikan buat kalian. Ya, maka ilustrasi negeri Syam, Palestina ini kalau kita umpamakan sebuah roda, ya, negeri kaum muslimin mirip seperti ruji-rujinya. Sementara Palestina atau negeri Syam itu porosnya. 1-2 ruji ini patah, roda ini masih bisa berputar, tetapi kalau asnya, porosnya rusak, maka dia akan berhenti untuk berjalan. Ya. Atau kalau diumpamakan penyakit, seandainya ada di antara kita diuji Allah, naudzubillah, punya anak sakit, kepalanya pusing, badannya demam, matanya belekan, telinganya agak meler, kulitnya gatel-gatel, ya, tangannya ada yang terluka, tergores, tapi jantungnya bocor. Itu kira-kira kita bawa ke rumah sakit mana, Pak? Hah? Kalau orang tuanya waras, ini anak harus segera dibawa ke rumah sakit spesialis jantung. Kenapa? Kepala pusing dia masih bisa hidup, badan gatel dia masih bisa bertahan hidup, kalau cuman pilek masih bisa hidup, kalau cuman mata belek masih bisa hidup. Tapi kalau jantung bocor ini nggak diselamatkan, ini nyawa sudah tinggal hitungan. Ya, begitulah kira-kira gambaran tentang negeri Syam. Maka di sepanjang sejarah negeri ini menjadi sasaran dari semua penguasa dunia, mau itu Eropa, mau itu Persia, ya. Ini termasuk nanti sedikit menjawab pertanyaan kalau ada yang mengkaitkan itu yang membela Palestina justru Iran, justru Lebanon, justru Syiah Houthi Yaman. Ya, Bapak Ibu dari mata Allah, maka kita katakan seluruh dunia punya kepentingan dengan negeri Palestina. Karena di muka bumi ini gak ada tempat yang lebih seksi untuk mencuri perhatian manusia melebihi negeri Palestina. Ya, lapangan Bukit Zaitun yang luasnya kurang dari 4 kali lapangan sepak bola itu diperebutkan oleh lebih dari 3,5 miliar penduduk dunia. Yahudi, Nasrani, dan kaum muslimin. Orang Yahudi punya tembok ratapan, orang Nasrani punya gereja Al-Masih, umat Islam punya Masjidil Aqsa. Mereka semua merasa punya kepentingan. Maka negeri ini adalah negeri yang semua Nabi dan Rasul pernah datang ke sana. Gak semua Nabi dan Rasul pernah ke Mekah, Madinah, Afghanistan, Turki, tetapi semua Nabi dan Rasul pernah datang ke Palestina, dan ini merupakan negeri para Nabi dan Rasul. Sampai ada satu kampung yang isinya Nabi semuanya. Itu Pak.
Itu di zaman Raja Herodes, dia membunuh satu hari 70.000 nabi. Itu nek mencar-mencar nggak mungkin Pak, gitu nggak ya? Tinggalnya satu kampung itu, semuanya nabi dan rasul. Jadi 124.313 rasul, semuanya pernah singgah di Palestina. Puncaknya ada pada waktu Isra Mi'raj, ketika Rasul datang, semua ruh arwah para nabi dipanggil Allah untuk sholat di sana, gitu ya. Inilah keistimewaannya jamaah yang dirahmati Allah. Namun cerita Palestina hari ini adalah cerita duka dan luka, ya. Kita menyaksikan seakan-akan kekuatan Yahudi Zionis gak ada batasnya. Kita menyaksikan dengan mata kepala seakan-akan umat Islam tak berdaya. Nah, disinilah orang beriman perlu punya sudut pandang, cara melihat yang benar, tidak melihat peristiwa yang ada di sana selama 480 hari terakhir sebatas konflik kemanusiaan, perang rebutan lahan, konflik antara dua negara yang ingin mempertahankan kedaulatan. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi memandangnya dengan pandangan nubuat dan keimanan. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh orang beriman. Kenapa? Ini yang membuat optimisme dan keyakinan kita tidak hilang, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah warga Palestina hari ini, ya, kita menyaksikan tidak ada bangsa yang lebih mampu menceritakan tentang hakikat tawakal, hakikat sabar, hakikat ikhlas melebihi warga Gaza. Mereka nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, mereka nggak perlu menghafal semua dalil, walaupun faktanya penduduk Gaza adalah mayoritas terbanyak penghafal Quran, tapi mereka sekaligus orang yang paling fasih menjelaskan tentang hakikat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mereka orang yang paling fasih menjelaskan makna sabar, yakin, tawakal, iman. Itu nggak perlu banyak teori, nggak perlu menghafal banyak kaedah, tapi mereka betul-betul menunjukkan bahwa lawan yang hari ini paling ditakuti dunia akan mampu untuk mereka kalahkan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, mereka barangkali tidak bergantung dengan keyakinan atau optimismenya tidak tergantung kepada dukungan dunia. Mereka pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sesuatu yang betul-betul miris, sebut ketika terjadi pengepungan di Jabalia, ya. Bagaimana mereka saya mengatakan, wahai bangsa Arab, betapa lemahnya kalian memasukkan sepotong roti saja nggak mampu, sepotong roti untuk dimasukkan ke dalam Gaza mereka nggak sanggup, gitu kan. Betapa lemahnya umat Islam ini, ya. Maka walaupun mereka tidak mengandalkan atau tidak bergantung kepada dukungan kita, tetapi tentu kita sangat butuh keberkahan apa yang mereka lakukan, sehingga kita memberikan support, mendoakan, menyebut negeri mereka dalam doa dan sholat kita, menyebut nama-nama penduduknya yang kita kenal, ya, supaya Allah berikan ketabahan kepada Ahlul Ghazah wa Filistin khususnya. Ini justru mudah-mudahan nanti yang akan memberikan kebaikan pada kita. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pada inti daripada pembahasan. Bagaimana supaya kita optimis? Bagaimana supaya kita yakin? Ya, satu hal yang perlu kita pegang, kaedah yang perlu kita pahami, bahwa semua berita kenabian baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, sebetulnya kalau berita kenabian itu ya dalam hadis nih Pak, ya. Kalau Quran namanya adalah isyarat Quraniyah. Itu semua pasti akan terjadi. Yang tidak bisa kita pastikan adalah waktunya. Sebagaimana ketika Nabi mengatakan latuftahannal Konstantiniyah, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan, maka ini bukan tentang iya apa enggak, gitu ya. Tapi ini tentang siapa nanti akan mendapatkan takdir terbaik untuk menaklukkan. Begitu juga ketika Rasulullah SAW mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang Islam nanti berperang melawan Yahudi. Ini juga
bukan tentang opo iya umat Islam akan menang, tetapi ini hanya tentang waktu. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, setiap umat akan mendapatkan jatah dan giliran. Ya, maka siapa yang kemudian mereka memiliki kontribusi peran terbaik, itulah nanti yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat seperti apa Al-Qur'an bercerita tentang bangsa yang hari ini menjadi jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan lihat dalam Al-Qur'an bagaimana Allah memberikan kabar tentang bangsa yang namanya paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Bani Israel. Bahkan ada satu surat khusus yang disebut dengan surat Bani Israel. Ya. Di awal surat Bani Israel, yaitu pada ayat keempat, 5, 6, 7, ini adalah ayat yang secara berurutan menceritakan perjalanan hidup Bani Israel sampai nanti kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyari wa kana wa'dan maf'ula summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwal marrah waliyutabbiru ma alau tadbira. Dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab tersebut, ada yang mengatakan maksudnya adalah Lauhul Mahfud. Ya, Allah sudah menetapkan di dalam Alkitab. Apa ketetapan Allah kepada orang-orang Bani Israel? Latufsidunna fil ardi marratain, kalian nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini sebanyak 2 kali. Ya. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu nanti akan menyombongkan dengan kesombongan yang sangat besar. Ini janji Allah. Fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama, maksudnya nanti orang Yahudi, Zionis, Bani Israel akan berbuat kerusakan. Akan berbuat kerusakan. Nah, tetapi setelah berbuat kerusakan apa? Ba'asna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Setelah mereka berbuat kerusakan, Allah kemudian mengirimkan kepada mereka hukuman. Hukumannya apa? Didatangkan kepada orang Yahudi hamba-hamba kami yang gagah perkasa, yang punya kekuatan besar. Fajasu khilalad diyari wa kana wa'dam maf'ula, lalu kemudian hamba-hamba kami ini akan merajalela di kampung-kampung mereka, ya, dan janji itu pasti akan menjadi kenyataan. Jadi Allah mengatakan orang Yahudi akan berbuat kerusakan. Begitu mereka berbuat kerusakan, maka Allah akan
hukum mereka. Hukumannya adalah Allah kirimkan hamba-hamba Allah yang punya kekuatan yang bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Summa rodatna lakumul karrota. Kemudian setelah itu kami pergilirkan. Ya. Artinya apa? Allah berjanji kepada Yahudi, Allah akan pergilirkan kepada mereka, gantian orang Yahudi yang akan menang. Hamba-hamba tadi akan kalah. Wa amdatnakum bi amwali wa banin. Allah juga berjanji kepada orang-orang Bani Israel bahwa Allah akan memberi mereka amwal, kekuatan ekonomi, wa banin, kekuatan bangsa, anak keturunan, wa ja'alnakum aksara nafira. Allah akan jadikan orang Yahudi aksara nafira, bangsa yang besar. Wahai orang-orang Yahudi, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Tapi kalau justru digunakan untuk kejahatan, maka nanti hukumannya akan balik kepada kalian juga. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Apabila kalian sudah berbuat kerusakan yang kedua kalinya, maka akan Allah datangkan hukuman yang terakhir kalinya. Apa bentuk hukumannya? Liyasu'u wujuhakum. Allah akan datangkan kepada kalian hamba-hamba Allah yang akan menghitam legamkan wajah kalian, menyuramkan wajah kalian. Waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwal marrah. Hamba-hamba Allah ini nanti akan kembali masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana mereka dulu memasukinya pertama kali. Waliyutabbiru ma'alau tadbira. Dan hamba-hamba ini nanti akan menghancurkan kalian dengan sehancur-hancurnya. Jamaah sekalian, ini 4 ayat yang menjelaskan perjalanan orang Yahudi dari awal berbuat kerusakan sampai nanti dibinasakan tanpa sisa. Ya, liutabbiru ma'alau tadbiro. Nanti disebutkan lagi dalam ayat yang ke-104. Ini tentang wa'dul akhirah, hukuman yang kedua. Mereka akan dihukum yang kedua kali. Wa qulna mim ba'dihi li bani Israil uskunul ardo. Kami katakan kepada Bani Israel, tinggallah kamu di Palestina. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Apabila datang wa'dul akhirah, janji yang terakhir, ji'na bikum lafifa. Kami akan kumpulkan kalian di Palestina itu bercampur dengan musuh-musuh kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan tentang makna ayat ini. Secara umum, mayoritas ulama mufassirin salaf itu mengatakan ayat ini sudah terjadi. Kerusakan yang pertama adalah kerusakan mereka yang kemudian Allah hukum dengan didatangkannya raja yang bengis dan kejam namanya Jalut. Itu kerusakan yang pertama. Jadi sebagian ulama menafsirkan hamba-hamba kami di sini maksudnya adalah Jalut, di mana Bani Israel kemudian banyak mengalami pembantaian, pembunuhan, pengusiran sampai akhirnya Allah beri mereka pemimpin yang bernama Tolut. Itu kerusakan yang pertama. Ya. Kerusakan yang kedua yaitu di zaman Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dengan banyaknya pembunuhan-pembunuhan terhadap para nabi dan rasul. Tadi sudah kita ceritakan ada 70.000 nabi yang dibunuh. Maka Allah datangkan hamba kami yang uli baksin sadid, yaitu hukuman yang kedua tadi, namanya Raja Nebukadnezar Al-Kildani atau Raja Bukhtanasor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan ayat ini sudah terjadi. Tetapi banyak mayoritas ulama kontemporer itu mengatakan justru ayat ini baru terjadi sekarang. Ya, tinjauannya dari tinjauan bahasa, tinjauan sejarah maupun tinjauan realita. Mari kita lihat tinjauan bahasa. Ketika Allah mengatakan
Allah berjanji semua banyak melakukan penjajahan kepada Bani Israel. Ini Raja Nebuchadnezzar salah satunya. Ini ada Cyrus the Great, ada Raja Titus, ada Alexander the Great. Ini semua pernah melakukan pembantaian, pembunuhan kepada Bani Israel. Jumlahnya bukan cuma 2 kali. Dan ini semua terjadi dalam rentang waktu perjalanan Bani Israel di zaman Nabi Musa sampai Nabi Muhammad SAW. Maka menjadi tidak tepat, sehingga ya beberapa ulama kontemporer mengatakan ini baru sedang terjadi. Kerusakan yang pertama kapan? Kerusakan yang pertama adalah ketika Bani Israel menolak. Mereka bukan cuma menolak, mereka bahkan melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Bani Qainuqa sampai mencoba mencederai seorang muslimah, lalu kemudian harta wanita itu dirampas dan akhirnya Rasul kirim pasukan. Bani Nadir mau membunuh Rasulullah, yang kemudian akhirnya Rasulullah mengepung benteng Bani Nadir. Bani Quraidah dalam perang Ahzab melawan pasukan sekutu, ya Rasulullah, ternyata mereka malah berselingkuh dengan pasukan Ahzab. Khaybar, Ghatafan, ini semua melakukan pengkhianatan yang puncaknya pada zaman Umar bin Khattab, orang Yahudi diusir dari Madinah. Jadi ya yang dimaksud dengan hamba Allah ba'asna alaikum ibadalana di sini adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Merekalah yang memberikan hukuman kepada Bani Israel dengan diusir dari kota Madinah, tempat di mana mereka berkuasa, dan sejak saat itu mereka mengalami diaspora menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada lagi perang melawan Yahudi. Jadi perang lawan Yahudi itu adanya di zaman Nabi. Sejak saat itu sampai nanti abad ke-20 tidak ada yang namanya perang melawan Yahudi. Silahkan cari di fakta sejarah. Tidak pernah ada cerita umat Islam perang melawan Yahudi. Kalau melawan Nasrani banyak, melawan Romawi, melawan Persia itu banyak, tapi perang melawan Yahudi itu enggak ada. Ya, adanya baru nanti di awal abad ke-20. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kerusakan yang pertama, ya. Dan kapan kerusakan yang kedua? Ada rentang waktu hampir 13 abad dari mereka diusir dari kota Madinah sampai akhirnya nanti terjadi perang dunia pertama. Disitulah orang Yahudi sudah menyiapkan semua perangkatnya, termasuk di tubuh Turki Utsmani. Bapak Ibu, kita tahu 1924 Turki Utsmani runtuh, tapi sebetulnya 1 abad sebelum 1924 parlemen Turki Utsmani itu sudah diisi oleh orang-orang Yahudi. Sehingga pada tahun 1912 ya atau 1911 yang melengsarkan Sultan Abdul Hamid II itu 4 anggota parlemennya yang agamanya Yahudi, Nasrani, kemudian dari Persia sama 1 negara Eropa. Nggak ada satupun orang Islam. Itu parlemennya Sultan Abdul Hamid II. Maka begitu diganti dengan tokoh yang namanya Mustafa Kamal Atatürk, ya sudah nggak ada penolakan. Turki Utsmani itu isinya sudah didominasi oleh orang-orang Yahudi. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, maka
terjadilah kerusakan yang kedua. Kerusakan yang kedua ini yang kemudian sebagian ulama menyebut dengan istilah Nakbah. Apa itu Nakbah? Nakbah itu terjadi pada tahun 1948, di mana orang-orang Yahudi, bukan Nakbah, peristiwa deklarasi Balfour ini terjadi pada tanggal 2 November 1917. Deklarasi Balfour inilah tahun di mana orang-orang Yahudi yang bernama Perdana Menteri Inggris yang merupakan orang Yahudi, dia meminta kepada orang Yahudi di seluruh dunia untuk datang ke Palestina. Wallahu alam bisawab, ini salah satu makna ayat ke-104. Ji'na bikum lafifa. Kami akan kumpulkan engkau di Palestina bercampur dengan musuh-musuhmu. Nah, itu terjadi mulai tahun 1917. 1948 orang Islam diusir besar-besaran, dikenal dengan Nakbah pertama. Kemudian ya dideklarasikanlah yang namanya negara Zionis Israel pada tahun 1948. Bapak Ibu sekalian, maka di 1948 ini kerusakan yang kedua dimulai, yaitu pengusiran besar-besaran umat Islam, pencaplokan wilayah Palestina yang kalau kita lihat petanya seperti ini, Pak. Ya. Jadi kalau dilihat dari mulai 1946 itu isinya masih hijau semuanya. Begitu 1948 maka wilayah hijaunya sudah mulai habis, putih mayoritas. Tahun 2000 itu terpisah, tahun 2000 sudah betul-betul terpisah antara Gaza dengan wilayah tepi barat. Ya. Jadi ini kerusakan yang kedua yang dilakukan oleh Bani Israel, ya. Dan Allah kemudian sudah berjanji, fa idza jaa wa'dul akhirah, ya, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya juga menjelaskan bahwa setelah periode orang-orang Yahudi diusir dari Madinah selama 13 abad mereka mempersiapkan diri, dan akhirnya pada abad ke-20 janji Allah kepada orang Yahudi Allah penuhi. Apa itu? Amdatnakum bi amwalin wa banin. Allah kasih Yahudi kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan lobby. Waja'alnakum aksar nafira. Allah jadikan Yahudi bangsa yang besar, penduduknya cuma berapa, Pak? 15 juta. Ya, tetapi bisa menguasai seluruh dunia. Israel itu luasnya nggak seberapa, tetapi dia mencengkeram semuanya. Maka sebetulnya ketika kemudian terjadi penjajahan yang dilakukan oleh Yahudi besar-besaran, maka ibaratnya negara-negara yang bebas merdeka itu kuncinya dipegang oleh Yahudi. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di Palestina. Maka sejarah membuktikan siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Ketika Umar bin Khattab menguasai Palestina, maka di tangan Umar bin Khattab itulah sepertiga bola dunia dalam genggamannya. Ya, ketika orang-orang Nasrani berhasil menguasai Palestina, maka dominasi orang-orang Nasrani di dunia saat itu mengalahkan semuanya. Ketika kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan lagi Palestina, maka umat Islam kembali menguasai dunia. Dan pada abad ke-20 orang-orang Yahudi inilah yang menguasai Palestina. Maka orang Yahudi inilah yang berhasil menguasai seluruh dunia. Karena kemerdekaan-kemerdekaan yang lainnya itu kemerdekaan yang kuncinya masih dipegang oleh orang-orang Yahudi, ya, yaitu Palestina tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, belum pernah ada sejarah
orang Yahudi mengalami kejayaan seperti di abad ke-20. Bapak Ibu lihat, cari fakta sejarah. Kapan orang-orang Yahudi kaya raya, punya ini punya itu? Di zaman Nabi Sulaiman, itu di zaman Nabi Sulaiman yang kaya cuma Nabi Sulaiman, gitu ya. Bukan masyarakat Bani Israel. Di zaman Nabi Musa ada Korun, ya cuman Korun saja yang kaya. Tapi hari ini Bapak Ibu bisa cek, ya, yang menguasai air, yang menguasai perfilman, yang menguasai politik, nggak ada kalau bukan orang-orang Yahudi Zionis. Semua berada di bawah cengkeraman. Maka ketika kita teriak-teriak boikot produk Zionis, itu agak bingung, Pak, ya. Dodolan opo terusan, ya. Tapi harus kita lakukan sekuat dan sebisanya. Maka fatwa tentang boikot produk Zionis atau jangan bertransaksi dengan produk Zionis itu bukan tentang hukum halal haram, itu tentang hati dan perasaan. Kita waras apa enggak? Kira-kira begitu, Pak. Ya. Karena memang faktanya ada produk yang kita nggak bisa tinggalkan. Makanya kadang-kadang ada orang yang kemudian sinis ya dengan kalimat, kamu teriak-teriak produk boykot Zionis, masih buka Facebook, masih buka IG, masih nonton YouTube, itu kan Zionis semuanya. Ya tentunya ya nggak begitu juga, ya. Artinya apa? Ini memang tentang mastatoktum, masing-masing orang itu beda. Kalau kita kemudian punya sedikit peduli dan empati, ya nggak mungkin posting makan Pizza Hut atau Kentucky di depan Ka'bah gitu loh, Pak. Ya, itu kan aneh, cari gara-gara namanya gitu loh, ya. Jadi dalam hal ini dampaknya sudah cukup serius. Kenapa? Sekarang banyak ratusan bahkan ribuan gerai mereka tutup karena gerakan ini panjang sekali gitu, Pak. Dulu biasanya gerakan boikot produk Zionis itu bertahan berapa bulan, karena habis itu damai lagi. Ah, sekarang ini sudah 1/4 tahun, 480 hari. Maka dampaknya ke perusahaan-perusahaan mereka cukup serius, ya, sehingga mereka kadang-kadang melakukan tindakan yang cukup aneh, ya, bagi-bagi takjil misalnya, ya, bagi-bagi apa kepada masyarakat dan berbagai macam hal, ya. Singkatnya jamaah yang dirahmati Allah, ini ya janji Allah Subhanahu Wa Taala tentang kehancuran ini, ya, ini di dalam tafsir kontemporer disebutkan demikian, ya. Fa idza jaa wa'du ulahuma, itu adalah di zaman sahabat. Fa idza jaa wa'dul akhirah, itu di zaman sekarang. Maka ya, apa yang sedang terjadi di Palestina pada hari ini, di Gaza khususnya, jamaah sekalian, ya, itu seperti yang disampaikan oleh Abu Ubaidah, juru bicaranya Hamas, ketika dia mengatakan, kami saat ini sedang memasuki anak tangga yang pertama untuk mewujudkan janji Allah pada ayat yang ke-7. Apa janjinya? Liyasu'u wujuhakum. Itu tangga pertamanya. Liyasu'u wujuhakum. Bangsa ini nanti akan mempermalukan mereka. Coba bayangkan, Ukraina lawan Uni Soviet dalam waktu 3 tahun itu tanknya Uni Soviet yang rusak cuma berapa ratus, tetapi di Gaza dalam waktu 1 tahun lebih dari 1000 tank yang dihancurkan, itu kan, ya. Diperkirakan sampai tahun angkanya berapa, 2030 akan ada 100.000 tentara Israel yang cacat semuanya, itu ya. Jadi kita tahu bahwa kehebatan mereka itu adalah memanipulasi berita, ya. Kehebatan mereka ini adalah menipu dan menyihir melalui media, karena memang hampir semua media mereka kuasai, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, termasuk yang hari ini terjadi. Kalau ada yang bertanya tentang Libanon, kemudian kemarin pasca Suriah jatuh ke tangan oposisi, yang hari ini sudah resmi mulai banyak negara mengakui, tiba-tiba kok Israel menyerang sisa-sisa senjata milik Suriah, ya. Maka yang perlu kita perhatikan di sini apa? Bahwa yang dilakukan oleh Israel, dia pengen memperpanjang perang. Sebab dengan memperpanjang perang,
Netanyahu ini punya alasan gitu kan di depan masyarakatnya. Tetapi kalau perang ini berhenti, mereka ya Netanyahu khususnya ini sudah entah berapa ratus kali didemo oleh masyarakatnya karena memang perang ini betul-betul merontokkan semua kondisi mereka, ekonominya, politiknya. Kan belum pernah terjadi nggak Pak, orang Yahudi di mana-mana kemudian dipukulin di bandara, di apa. Ini di zaman sekarang ini terjadi. Ya. Maka hari ini Zionis sedang betul-betul liyasu'u wujuhakum. Ekonominya, politiknya, sosialnya, apalagi kalau kita lihat di akun media sosial zaman awal ya Pak, ada yang namanya Brigade Jurid Fisabilillah itu ya. Orang Indonesia kalau bikin konten-konten itu luar biasa ya. Ya, sampai banyak sekali tentara-tentara mereka yang stres berat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Gaza itu diboikot sejak lebih dari 25 tahun yang lalu. Kalau kita lihat petanya kan mengerikan sekali ya. Peta boikot Gaza itu mengerikan sekali. Di mana apa? Negeri yang luasnya kurang dari Kabupaten Semarang ini 360.000 km itu dibentengi dengan tembok setinggi 9 meter. Ya. Tembok yang tingginya 9 meter itu panjangnya 867 km, Jakarta Banyuwangi Pak. Ya, kita melewati itu isinya semua pos-pos pemeriksaan semua. Nggak bisa orang Gaza ke Palestina, orang Palestina ke Gaza itu nggak bisa. Ya, semua bantuan makanan, minuman dan semua kebutuhan harus melalui pos pemeriksaan Israel semua. Kok bisa bangsa yang sudah diboikot 25 tahun nggak bisa ada akses masuk, tapi kemudian bisa memberikan perlawanan yang betul-betul membingungkan. Ya, jemaah sekalian, maka ini kalau kita lihat janji mereka, kata mereka, kami baru memasuki fase yang pertama, yaitu apa? Liyasu'u wujuhakum. Nanti akan datang fase yang kedua, yaitu apa? Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Nanti bangsa ini akan berhasil kembali menaklukkan Baitul Maqdis, ya, sebagaimana mereka dulu memasukinya pertama kali. Kenapa pada waktu kerusakan yang pertama Allah tidak menyebutkan bahwa mereka akan memasuki Baitul Maqdis? Karena waktu di zaman Umar bin Khattab orang Yahudi belum menguasai Al-Aqsa. Di zaman Umar bin Khattab orang Yahudi numpang di Yerusalem. Penguasanya adalah orang-orang Romawi, ya. Maka di situ orang Yahudi bukan penguasa Al-Aqsa. Beda dengan sekarang, Yahudi adalah penguasa de facto, resmi, artinya diakui dunia sebagai penguasa Palestina, ya. Hukum-hukum yang berlaku di sana, mata uangnya, itu orang Yahudi semua yang menguasainya. Umat Islam terkuasai, gitu kan, ya. Bahkan orang-orang Nasrani juga disingkirkan, gereja yang dihancurkan itu banyak. Ya, bukan berbicara tentang kami nggak mengakui, iya kita nggak mengakui, tapi faktanya yang berkuasa adalah orang-orang Zionis Yahudi. Maka Allah sebutkan ini, liyadkhulul masjidah, mereka nanti akan berhasil menguasai Masjidil Aqsa lagi, karena hari ini Masjidil Aqsa sedang berada dalam cengkeraman Zionis. Kemudian janji yang ketiga apa? Janji yang ketiga adalah waliyutabbiru ma alau tadbira, mereka nanti akan menghancurkan Yahudi Zionis ini sehancur-hancurnya. Itu nanti akan terjadi di akhir zaman, ya, di mana Rasulullah menyebutkan bahwa semua benda, tembok, pohon, batu akan berbicara dengan mengatakan, ya muslim hadal yahud warai faktuluh, wahai orang Islam ini ada Yahudi di belakangku, bunuh, ya. Maka disitulah orang Yahudi akan diburu habis-habisan, mereka tidak tersisa, ya, setelah pimpinan tertinggi mereka yang bernama Dajjal terbunuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik di sini, statement yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Yasin dalam wawancara beliau ketika mengatakan bahwa Zionis akan musnah pada tahun 2027. Kenapa demikian? Ini angka ini menggunakan sebuah
khurafatnya orang-orang Yahudi sebetulnya. Maksudnya begini, kita memanfaatkan khurafatnya orang Yahudi. Apa khurafat dan keyakinan takhayulnya Yahudi? Mereka mengatakan bahwa ada yang namanya Al-Aqdus Samin, dekade 80, kutukan 80. Apa yang dimaksud dengan Al-Aqdus Samin? Orang Yahudi meyakini negara mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari 80 tahun. Ya. Sepanjang sejarah. Dari awal mereka muncul sampai sekarang belum pernah negara mereka mampu berdiri 80 tahun. Selalu berdiri hancur, berdiri hancur, berdiri hancur. Lah mereka mendirikan negara pada tahun 1948. Silahkan ditambah 80 tahun lagi Pak. Ketemunya 2028. Ya, maka Syekh Ahmad Yasin meyakini 2027 itu ada hari kehancuran mereka. Tetapi beliau bukan menyandarkan kepada Aqdus Samin. Beliau meyakini berdasarkan pembacaan beliau tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ayat mana yang menunjukkan bahwa 2027 itu nanti menjadi hari kehancuran Yahudi? Beliau mengacu pada kisah Bani Israel ketika yatihuna fil ardi arba'ina sanah, berputar-putar di padang tih selama 40 tahun. Di fase ini Allah memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Al-Aqsa, tapi mereka mengatakan enggak ya Musa, idhab anta wa rabbuka, ente aja sama Tuhan ente pergi sana, nanti kalau sudah menang kami akan masuk ke sana. Ini bangsa Yahudi begitu, diajak untuk menaklukkan Palestina, mereka enggak mau, mereka maunya duduk-duduk. Akhirnya Allah hukum mereka berputar-putar di padang tih selama 40 tahun. Di fase inilah Nabi Musa meninggal dunia, maka kepemimpinan Nabi Musa diambil alih oleh muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Kisah Yusha bin Nun Allah sebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, di antaranya ketika beliau menemani Nabi Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir. Di dalam hadis juga disebutkan dalam riwayat Bukhari kisah jihadnya Yusha bin Nun, di mana malam hari sebelum jihad itu dikumandangkan, Yusha bin Nun mengatakan, siapa yang baru menikah jangan ikut jihad. Siapa yang lagi bangun rumah gentengnya belum kelar jangan ikut jihad. Siapa yang memiliki onta sedang bunting jangan ikut jihad sampai nanti ontanya melahirkan. Itu screening pasukannya luar biasa. Bergabunglah bersama Yusha bin Nun kurang lebih sekitar 600.000 pasukan, ya, untuk kemudian masuk ke Palestina. Dalam perjalanan masuk ke Palestina itulah Yusha bin Nun. Nah, Bapak Ibu sekalian, nih irisannya di sini. Setelah 40 tahun mereka berputar-putar di padang tih, maka generasi Bani Israel yang bapak-bapaknya, mbah-mbahnya, yang mentalnya rusak inilah, yang nggak mau berangkat jihad inilah, mereka meninggal dunia. Anak-anaknya inilah dididik oleh Yusha bin Nun selama 40 tahun. Ya, proses tarbiyah ini dilakukan oleh Yusha bin Nun selama 40 tahun. Barulah mereka kemudian setelah pembinaan matang berkumpul 600.000 tentara dibawa oleh Yusha bin Nun untuk menaklukkan Palestina. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Pada saat itu tiba-tiba, ini kejadiannya pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat ternyata apa? Matahari sudah mau tenggelam. Maka Yusha bin Nun kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ini kalau matahari sampai terbenam kok Palestina belum ditaklukkan, khawatir besok gagal. Ya, akhirnya Nabi Yusha bin Nun berdoa. Doanya apa? Minta supaya matahari di stop. Inilah satu-satunya Nabi Bani Israel yang minta kepada Allah supaya matahari di stop, gitu Pak. Dan Allah kemudian menyetop matahari tadi. Jihad itu terus berlangsung sampai musuh dikalahkan, baru matahari terbenam dan Bani Israel sudah masuk ke Palestina. Palestina kemudian ditaklukkan. Ya, jamaah sekalian, kata Syekh Ahmad Yasin, maka berdasar hadis ini 40 tahun itu adalah pembinaan generasi yang bisa menaklukkan Palestina. Hamas didirikan pada tahun 1987. Gitu loh Pak. Ya. Itulah intifadah yang pertama yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Yasin pertama kalinya.
Lalu muncul intifada kedua, sudah bukan lagi pakai ketapel, sudah bukan lagi pakai batu. Mereka ya kemudian di intifada sudah menggunakan senjata kecil. Intifada ketiga sudah bisa bikin rudal. Maka sejak saat itulah gerakan intifada menggema khususnya di wilayah Gaza. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh Ahmad Yasin tahun ke-40 itu nanti tahun 2027. Ya. Maka berdasarkan pembacaan kami atas ayat ini, ya, negara Zionis akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, tentu kita bukan otak-atik gatuk, bukan cocokologi, tapi bukti yang ditunjukkan oleh bangsa Palestina nyata. Ini sudah memasuki tahun 2025 dan tiba-tiba dunia dikejutkan dengan peristiwa yang membuat mereka terbelalak. Rezim Bashar Assad yang sudah berkuasa 53 tahun tiba-tiba ditaklukkan oleh umat Islam Ahlus Sunnah hanya dalam waktu 12 hari. Ya, sebetulnya pasukan Hay'ah Tahrirus Syam itu sudah merencanakan jihad menggulingkan rezim Bashar Assad itu sejak setahun yang lalu. Cuman itu berbarengan dengan Tufanul Aqsa. Maka kita tahu disinilah uniknya Bapak Ibu sekalian ya. Ini unik sekali nih, jihad di Syam itu unik. Yang di Palestina Gaza sedang melawan Israel dan Amerika dan negara-negara Eropa pendukung. Yang ada di negeri Syam sedang berjihad melawan Bashar Assad yang didukung oleh Iran, Lebanon, dan Rusia. Ini Pak, ya. Padahal Rusia dengan Amerika ini juga bukan temenan. Mereka juga berseteru. Paling tidak pada perang Ukraina dan Uni Soviet, kan begitu. Di saat yang sama Israel juga perang melawan Lebanon, gitu ya. Negara yang memerangi umat Islam di Suriah. Ini rumit, ini memang rumit sekali, gitu kan, ya. Tapi justru disitulah ujian jihad negeri Syam. Umat Islam di Gaza tidak kemudian jelek-jelekkan Hizbullah atau jelek-jelekkan Bashar Assad atau jelek-jelekkan Houthi Yaman, gitu loh Pak. Padahal mereka memusuhi umat Islam yang ada di Suriah. Yang ada di Suriah ini juga nggak teriak-teriak Israel go to hell. Mereka sedang sibuk melawan rezim Bashar Assad. Ya. Kalau masih ada yang ragu tentang siapa Bashar Assad, hari ini video-videonya sudah cukup membelakangkan mata. Ya. Bahkan selevel media-media yang mainstream yang tadinya masih menyebut tentara pemberontak sekarang sudah berhenti. Ya, Amerika sudah mencabut sayembara Jaulani yang tadinya 160 miliar itu Pak, udah dicabut, sudah bukan lagi teroris. Rusia juga demikian. Banyak negara-negara yang sudah membuka lagi KBRI-nya di Damaskus begitu ya. Ini menarik, kenapa? Karena penaklukan Damaskus, ibu kota Suriah ini menjadi pintu masuk bagi penaklukan Yerusalem ataupun Palestina. Tetapi tentu saja Bapak Ibu dari mata Allah, ini banyak sekali yang harus kita kaitkan ya. Karena ini fitnahnya banyak. Banyak netizen ketika membaca cerita tentang negeri Syam ini, ayo segera bebaskan Palestina, ya, jangan bikin negara demokrasi lagi. Ya ikhwan, ini cerita misi daripada HTS, misi daripada oposisi itu bukan menaklukkan dunia. Nama misinya adalah Raddul Udwan, ya, menolak kezoliman. Kezolimannya siapa? Kezolimannya Bashar Assad yang sudah 53 tahun. Anda tahu sendiri, ada seorang pilot yang hanya gara-gara nggak mau disuruh ngebom dihukum berapa Pak? Dihukum 45 tahun itu dalam penjara. Ada seorang ibu rumah tangga itu dipenjara selama 40 tahun hanya gara-gara jangan nikah sama polisinya Bashar Assad. Itu 40 tahun di penjara. Gitu kan. Banyak sekali orang-orang yang di penjara itu yang nggak punya salah dan dosa. Berapa yang di penjara? 387.000 rakyat yang di penjara. Dan yang meninggal dunia lebih dari 200.000 orang. Ada seorang yang setiap hari nguburin 50 jenazah dan video-videonya sekarang terbongkar semuanya, mengerikan sekali. Jadi betul-betul rakyat itu sudah
rezim ini kok tiba-tiba bisa ditaklukkan hanya dalam waktu 12 hari, bertepatan dengan Lebanon masih perang melawan Israel, sementara Rusia sibuk dengan Ukraina. Akhirnya Suriah ditinggal sendirian. Disitulah kemudian Allah berikan kemenangan kepada ya mujahidin Hay'ah Tahrirus Syam, jamaah yang dari mati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jangan mimpi ayo bebaskan Palestina, nanti dulu. Ini Damaskus membangun negara yang hancur-hancuran, nggak punya cash, nggak punya uang, banyak utang, polisi tentaranya digaji dari hasil jualan obat-obatan terlarang. Itu Pak, ya. Ini yang lagi mereka menyibukkan diri adalah bagaimana masyarakat dibuat tenang. Makanya pimpinan sudah, rakyat sudah capek dengan perang, kita ingin membangun negara, gitu ya. Ingin stabilitas ini terjamin, baru kemudian nanti kalau ini sudah sangat kuat, setidaknya memang ya sebagaimana sejarah yang kita baca, penaklukan Palestina tidak bisa dipisahkan daripada penaklukan Damaskus. Tahun lagi kita akan hancur. Dan ini ya janji Allah dalam surat Al-Isra ayat 104. Orang Yahudi berpencar di seluruh penjuru dunia, sekarang mereka berbondong-bondong datang ke Palestina, ingin menguasai semuanya. Mereka bercampur dengan kaum muslimin yang ada di sana, ya, sehingga janji yang ketiga ini nampaknya nanti akan menjadi kenyataan. Dan di dalam Bible ataupun Taurat ataupun perjanjian lama itu disebutkan tentang nubuat yang akan menimpa kepada Bani Israel. Namanya apa? Hari panen anggur. Itu banyak ayat-ayat di dalam Bible yang menceritakan pengetaman anggur. Maksudnya apa? Anggur di situ artinya Yahudi. Orang Yahudi di akhir zaman nasibnya seperti kebun anggur yang dipanen kemudian digiling dijadikan siap untuk dipanen, gitu ya. Itu keyakinan mereka sendiri, Pak. Ya. Makanya orang-orang Yahudi di satu sisi mereka gelisah, tapi mereka menutupi kegelisahannya, sebagaimana yang diceritakan oleh Dr. Rogib Asyerjani. Ya, apa yang paling ditakuti oleh Yahudi ketika umat Islam sholat subuhnya sudah kayak sholat Jumat. Ketika pendeta-pendetanya ditanya, apakah kalian yakin bahwa kalian akan dihancurkan kaum muslimin? Ya kami yakin sekali, kami pasti akan dikalahkan. Tapi ya jangan secepat itulah, kami pengen menunda, nggak buru-buru untuk hancur. Maka kami akan usaha sekuat tenaga. Ini mentalnya kebalik sama kita, Pak. Karena kita yakin Yahudi hancur, kita diem aja gitu, Pak. Ya, justru mereka yakin akan hancur, mereka kerja mati-matian macam itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup 2 menit lagi ya. Kalau tadi disebutkan ada 2 kisah, satu kisah Yusha bin Nun yang menyetop matahari. Kami tanyakan kepada seorang pakar astronomi, ahli falak, di mana kita katakan mungkin nggak matahari bisa di stop? Kata beliau nggak mungkin. Tapi ini hadisnya Bukhari. Akhirnya beliau mengatakan kalau memang matahari bisa di stop, maka yang berhenti bukan cuma matahari, tapi seluruh benda-benda angkasa pada saat itu berhenti. Apa pesan moralnya? Untuk membebaskan Palestina, Allah menghentikan semua pergerakan benda-benda langit demi bebasnya Palestina. Itu kesimpulannya ya. Maka mari kita berhenti sejenak, stop gitu ya, belokkan pandangan kita, pikiran kita untuk negeri yang diberkahi ini. Doa-doa kita belokkan ke sana. Yang kedua, hadis tentang pohon gorkot, seakan-akan ada isyarat, kata Nabi apa? Jangan jadi pohon gorkot. Siapa pohon gorkot? Yang diem, mingkem, gak mau bercerita tentang kezaliman Yahudi, gak mau menceritakan tentang keadaan umat Islam di sana.
dosa dan kejahatan mereka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam hamba yang setiap hari ada waktu yang kita berikan untuk mendoakan kaum muslimin yang ada di negeri Syam ini. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sering bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن